Oh iya nih. Tonton YouTuber CRTV. CRTV. Sekarang karena mimnya sudah kemarin, sekarang tinggal mim sukunnya. Huruf hijaiyah yang 28 dibagi untuk hukum mim sukun yang disebut dengan ahkamul mimis sakinah, hukum-hukum mim yang mati terbagi menjadi 3 bagian. Nah, sekarang ahkamul mimis sakinah. Tuh, jadi per huruf itu kalau dibukukan itu luar biasa itu. Banyak. Semua ini ada di karya Tajuddin ibu saya, ada di bukunya, ada. Tinggal rajin buka. Dari mana bahwa hukum mim sukun terbagi 3? Keterangannya, jadi ingat-ingat, hukum mim sukun dibagi menjadi 3 bagian. Dasarnya ahkamuha salasatun liman dobat ikhfanu nizgomun wa izharun faqot. Jadi hukum mim sukun itu terbagi 3. 1 hukum ikhfa, ifanun idgomun. Yang kedua hukum idgom. Yang ketiga hukum izhar. Jelas? Jadi ingat-ingat, hukum mim sukun itu terbagi menjadi 3 bagian. 1 hukum ikhfa, 2 hukum idgom, 3 hukum izhar. Hukum ikhfa, idgom, dan izhar di bab ahkamul mimis sakinah, di hukum mim sukun, sama namanya, disebut ikhfa syafawi, idgom syafawi, izharnya juga izhar syafawi. Pertanyaan saya atau pertanyaan masing-masing, kenapa disebut syafawi? Ikhfanya ikhfa syafawi, idgom syafawi, atau idgom mutamasilen sama di idgom itu, atau idgom mimi. Di idgom mimi tantar dibaginya di idgom. Izharnya juga izhar syafawi. Arti syafawi itu adalah 2 bibir. Bibir 2 bibir atas dan bawah. Syafawi ini, syafatain. Huruf yang keluar dari syafatain ada 3. Wau, wa tuh, wa, mim, ma, mu, mi dari bibir. Ba, bu, bi, bibir tuh. Nah, mim sukun keluarnya dari syafatain. Nah, karena dari syafatain hukum mim sukun terbagi 3. Ikhfa disebut ikhfa syafawi karena mimnya keluaran dari mahraj syafatain. Syafawi itu bibir. Idgomnya juga idgom syafawi karena mim sukunnya keluaran dari syafawi, bibir. Izharnya juga izhar syafawi karena mim sukun keluaran dari mahraj syafawi, bibir. Jadi namanya ikhfa syafawi, idgom. Nah, kalau idgom ada 3. Bisa idgom syafawi, idgom mimi, idgom mutamasilain. Jelaskan 3-tiganya beda alasannya. Kenapa? Contoh dulu. Ikhfa syafawi hurufnya ada 1 apabila mim sukun berhadapan dengan ba. Nah, mim sukun baru dengar. Contoh seperti lafaz alaihim biwakil. Biwakilin. Nah,
alaihim biwakil, mim sukun, nah mimnya ini disebut sapawinya. Nah ini, nah, karena keluaran dari bibir. Ikhfa sapawi dalam hukuman mim sukun adalah termasuk gunah aridiyah yang harus dibaca ditahan, ada dengung di situ. Jangan alaihim biwakil, nggak boleh. Alaihim ditahan selama 3 harokat atau 1 alif setengah. Alaihim biwakil. 1. 2. Idgham dalam hukuman idgham, dalam hukuman mim sukun, idghamnya disebut idgham safawi sebab sama mimnya keluaran dari bibir. Itu alasannya atau elatnya. Elatnya disebut idgham safawi sebab mim keluaran dari bibir. 2. Apa alasannya disebut idgham mimi? Sebab hurufnya idgham safawi ada 1 apabila mim berhadapan dengan mim. Jadi gini, nah sama 3-tiganya. Mim sukun berhadapan dengan mim. Contoh walakum ma kasabtum. Yes. Mim sukun berhadapan dengan mim disebut mimi, mim ke mim. Jadi alasan dinamakan idgham mimi itu adalah karena mim sukun berhadapan dengan mim. Itu alasannya. Kenapa dia dinamakan dengan mutamasilain? 2 misil, 2 contoh misil itu. Artinya karena disebut idgham mutamasilain karena memasukkan mim mati ke mim hidup yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Saya ulangi supaya masuk ke hati. Karena dinamakan idgham mutamasilain karena memasukkan 2 huruf yang sama sifatnya dan sama makhrajnya. Mim yang mati sama sifatnya. Mim yang hidup juga seperti itu sifatnya. Hanya itu? Tidak. Di luar hukum mim sukun juga ada idgham mutamasilain. Contoh seperti wau ke wau, ba berhadapan dengan ba, awau wa nasoru, idrib bi asokal hajar. Apa untuk membedakannya? Di luar mim ke mim sama mutamasilen, sama makhrajnya, sama sifatnya. Yang membedakan cara bacanya. Bagaimana cara bacanya? Kalau mim idgham mutamasilain di hukum mim sukun adalah harus ditahan karena ada dengung di situ. Walakum ma kasabtum. Tidak boleh walakum ma kasabtum. Idgham betul. Tetapi ada yang salah. Apa yang salahnya? Ada dengung di situ. Tahan memanjangkan atau nahannya selama 3 harokat. Walakum ma kasabtum. Di luar mim ke mim apapun hurufnya yang sama makhraj sama sifatnya tidak boleh ditahan. Contoh di luar mim ke mim. Awau ada alif di sini wau jama. Wa nasoru. Wau sukun berhadapan dengan wau hidup. Awau wa nasoru. Jangan awau wa nasoru. Tidak boleh. Atau idrib bi asoka hajar. Nah, ba yang mati, ba dengan ba sama makhrajnya, sama sifatnya. Wau dan wau sama makhrajnya, sama sifatnya. Nah, di luar mim ke mim tidak boleh ditahan, tidak boleh ada dengungnya. Jadi contoh yang salah,
awaw wa nasaru idrib bi'asa. Apalagi ba, jarang di ba, tapi biasanya di waw. Si qori atau si pembaca Al-Quran itu suka nahan di idgham mutamatsilain apabila waw berhadapan dengan waw. Zalika bima asaw. Enak dibacanya, tapi salah menurut ilmu tajwid. Tidak boleh ditahan. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Cukup penekanan saja. Jadi di luar mim ke mim adalah cukup penekanan saja. Kalau mim ke mim ditekan dan ditahan. Nah, itu alasan disebut idgham mutamatsilain. Nah, itu mah ditahan. Karena tadi udah ditahan, tadi udah diterangkan tadi. Jadi, nah sekarang ntar kesimpulannya. Yang 28 diambil dua huruf ba dan mim, tinggal berapa lagi? 26. Nah, yang 26 termasuk izhar syafawi di sini. Jadi yang 26 ini termasuk izhar syafawi. Nah, pertanyaan saya, mim sukun berhadapan dengan iya, hukum apa? Izhar. Nah, yang penting mas selain ba dan mim, izhar syafawi apapun kalimatnya. Alhamdulillah. Nah, cara bacanya harus jelas. Seperti jelasnya melihat bulan. Nah, rozaqnahum yung, jangan hum, nggak boleh. Selain mim sukun berhadapan dengan mim dan ba, tidak boleh ditahan. Semua harus jelas. Hum yunsorun, hum yunfikun. Tapi bukan begini. Rozaqnahum yun, bukan seperti itu. Itu salah juga. Ditahan salah juga. Yang benar biasa saja. Rozaqnahum yunfikun. Atau bagaimana? Karena pengen jelas, rozaqnahum yunfikun. Jelas. Cuma salah baca seperti itu. Kenapa? Timbullah saktah kalau begitu. Saktah itu adalah berhenti sebentar tanpa suara dan tanpa napas. Tadi seperti itu. Maka bacaan seperti itu salah. Cepatkan salah, ditahan salah, berhenti juga salah. Yang benar rozaqnahum yun, biasa tartil, harpan. Nah, dari mana sumbernya? Yang tadi harus hafal. Belum bisa ya? Nah, ini keterangannya. Ahkamuha salasatun mustaf'ilun. Itu wajan mustaf'ilun ini. Bahar tawil. Mustaf'ilun. Ahkamuha salasatun liman dobat. Ini bukan ini. Benar sini. Ke sini. Ihfanu asalnya ifa'u nin. Ini asal un. Jadi nin gomun wa izharun faqat. Ifa uniz, nah ini ada nin kecil di sini. Nah, karena asalnya tanwin ini. Ifanu nizgomun wa izharun faqat. Ya bareng. Tuh 2 3. Ahkamuha salasatun liman dobat
ikhfa nunil gomun wa izharun faqat. Satu kali lagi. Ahkamuha salasatun liman dobat ikhfa nunil gomun wa izharun faqat. Ini keterangan bahwa hukum mim sukun terbagi 3. 1 ikhfa safawi, 2 idgham safawi, 3 izhar safawi. Cukup karena waktu sudah habis, sudah isya. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal yun ya, yung fikun. Adzan.